Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it Marc Marquez kembali berkuasa di kota. Dominasi mutlak dengan Ducati GP24 di sesi pertama MotoGP Amerika 2025. back. What's my Suara mesin Ducati Desmosedici GP24 yang dikendarai Marc Marquez menggema di Circuit of the Americas, kota, membawa nostalgia akan masa kejayaan sang pembalap Spanyol di sirkuit legendaris ini. Namun, sesi pertama MotoGP Amerika 2025 diwarnai drama ketika kondisi lintasan basah akibat hujan, membuat Marquez mengalami crash pada FP1. Meski sempat terjatuh, ia bangkit dan mencatat waktu tercepat ketiga di FP1. Pada sesi latihan resmi berikutnya, Marquez kembali menunjukkan dominasinya. Dengan kecepatan luar biasa, ia berhasil menjadi yang tercepat, mengingatkan kembali pada dunia balap mengapa ia pantas menyandang gelar King of Kota. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, justru hanya mampu menempati posisi ke-10. Performa ini semakin mengukuhkan Marquez sebagai ancaman utama di awal musim 2025, setelah sebelumnya sukses memenangi seri pembuka di Chang International Circuit, Thailand, dan seri kedua di Termas de Rio Hondo, Argentina. Circuit of the Americas telah lama menjadi tempat spesial dalam karir Marc Marquez. Statistik berbicara jelas. Selama 11 tahun membela Honda, ia berhasil memenangkan 7 dari 8 balapan MotoGP yang digelar di sirkuit berkelas dunia ini. Kini, dengan kostum baru Ducati Lenovo yang dibalutnya dengan bangga, Marquez tampak seperti menemukan rumah lamanya yang hilang. Namun, sesi FP1 di kota tidak berjalan mulus. Hujan yang turun sejak pagi membuat lintasan dalam kondisi basah dan licin. Banyak pembalap kesulitan menemukan grip yang tepat, termasuk Marquez yang mengalami crash di salah satu tikungan cepat. Meskipun demikian, ia segera bangkit dan tetap mencatat waktu tercepat ketiga di sesi tersebut. Setelah FP1 yang penuh tantangan, sesi latihan resmi menjadi ajang pembuktian Marquez. Kali ini, lintasan mulai mengering, dan ia langsung memanfaatkan kondisi tersebut dengan mencatat waktu tercepat. Dengan gaya khasnya yang agresif namun penuh presisi, ia menunjukkan kecepatan maut yang membuat rival-rivalnya harus berpikir dua kali. Sensasinya benar-benar luar biasa bisa kembali ke kota dengan paket yang sangat kompetitif seperti ini, ujar Marquez dengan wajah berseri-seri usai mencatat waktu terbaik di sesi latihan. Ducati GP24 terasa sempurna di sirkuit ini, seperti dua bagian puzzle yang saling melengkapi. Kami sudah mempersiapkan segalanya dengan matang sejak tes pramusim, dan hasilnya mulai terlihat hari ini. Catatan waktu 2 menit 02,929 detik yang berhasil dicetaknya tidak hanya menjadi yang tercepat, tetapi juga menunjukkan betapa cepatnya ia beradaptasi dengan Ducati dan cuaca buruk. Sementara itu, kejutan terjadi ketika rekan setimnya, Francesco Bagnaia, hanya mampu finish di posisi ke-10, tertinggal cukup jauh dari Marquez. Transisi Marquez dari Honda ke Ducati sempat menjadi bahan perdebatan di kalangan pengamat MotoGP. Namun, sejak bergabung dengan Ducati, Marquez justru terlihat semakin matang. Terlebih, dengan kebijakan Ducati untuk mengembangkan motor sesuai permintaan masing-masing para pembalap di musim 2025 ini, kini Desmosedici GP24 milik Marquez memiliki karakter agresif, yang artinya ini sangat cocok dengan gaya menyerangnya. Marco Rigamonti, crew chief yang mendampingi Marquez di Ducati Lenovo, memberikan penjelasan teknis yang menarik. Kami secara khusus memfokuskan penyempurnaan setelan motor untuk sektor tikungan beruntun yang menjadi ciri khas kota. Marc memiliki kemampuan luar biasa dalam transisi antara tikungan dan akselerasi keluar tikungan. GP24, dengan karakteristik mesin sesuai permintaannya, kini semakin memperkuat keunggulan alaminya. Keberhasilan Marquez beradaptasi dengan cepat tidak hanya membawa kebanggaan besar bagi tim Ducati Lenovo, tetapi juga bagi seluruh jajaran manajemen Ducati di Bologna. Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat perkembangan positif yang ditunjukkan oleh pembalap barunya. Marc adalah pembalap jenius dengan insting balap yang luar biasa, ujar Domenicali dengan mata berbinar. Kami selalu yakin bahwa dia akan menjadi ancaman serius bagi semua rival begitu bergabung dengan Ducati. Tapi melihatnya langsung mendominasi di 3 seri pertama musim ini benar-benar melampaui ekspektasi terbaik kami. Pujian serupa datang dari Gigi Dalinya, direktur teknis Ducati Corse yang legendaris. Dalinya khususnya menekankan pada kedisiplinan dan ketelitian Marquez dalam memberikan umpan balik teknis. Yang membuat Marc istimewa bukan hanya kecepatannya di trek, tapi juga kemampuannya menganalisis setiap detail performa motor. Umpan balik teknisnya sangat presisi dan membantu kami menyempurnakan motor lebih lanjut. Suasana di sekitar sirkuit kota pada hari pertama latihan sudah terasa sangat spesial. Ribuan fans Marquez dari berbagai penjuru dunia memadati tribun,
mengenakan jersey Ducati dengan nomor 93 yang ikonik dan mengibarkan bendera Spanyol dengan bangga. "Saya benar-benar tak bisa berkata-kata melihat dukungan seperti ini," kata Marquez dengan suara bergetar. "Fans saya selalu memberikan energi ekstra yang membuat saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Ini bukan sekadar balapan bagi saya, tapi juga tentang membahagiakan mereka yang selalu mendukung di saat sulit maupun senang," tambahnya. Catatan perjalanan Marquez di awal musim 2025 ini layak diapresiasi. Pada 2 seri balapan pertama di GP Thailand dan Argentina, ia menyapu bersih semua sesi dan memenangkan balapan setelah terlibat duel sengit sepanjang race dengan adiknya sendiri, menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki mentalitas juara sejati. Kini, pada sesi kedua di kota, ia langsung menancapkan kekuasaannya, mengirim pesan jelas bahwa ia serius mempertahankan gelar King of Kota. Jika Marquez berhasil memenangkan balapan di sirkuit kota nanti, jarak poinnya di klasemen bisa semakin melebar dan memberikan tekanan psikologis yang besar bagi para pesaingnya. Casey Stoner beri peringatan, Marc Marquez akan kembali dominasi dan acak-acak sirkuit kota. Setelah penampilan gemilang di seri pembuka MotoGP 2025 di Grand Prix Thailand dan Grand Prix Argentina, Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama. Dengan 2 kemenangan berturut-turut dan sapu bersih di kedua balapan tersebut, Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Kini, perhatian beralih ke Grand Prix Amerika Serikat yang akan digelar di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas. Casey Stoner, legenda MotoGP, bahkan memastikan bahwa Marquez akan kembali mendominasi dan mungkin juga kembali sapu bersih di sirkuit yang dikenal sebagai markas pribadinya tersebut. Marc Marquez memulai musim 2025 dengan 2 kemenangan dominan. Di Thailand, ia mencetak lap record yang fantastis dan bahkan mampu menyapu bersih di semua sesi. Di Argentina, meski trek licin dan cuaca buruk, Marquez tetap tak tergoyahkan, membuktikan kehebatannya dalam kondisi apapun. 2 kemenangan ini menegaskan bahwa kolaborasinya dengan Ducati Lenovo Team semakin solid. Di tengah euforia kemenangan Marquez, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sempat menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Juara dunia 2022 dan 2023 ini merasa performanya jauh di bawah Marquez. Meski sebenarnya data menunjukkan bahwa Bagnaia tampil cukup baik. Masalahnya bukan pada performa Bagnaia yang menurun, melainkan karena skill Marquez yang semakin baik dan kemistrinya yang semakin menyatu dengan motor Ducati. Bagnaia sempat mengeluh, "Aku merasa sudah memberikan yang terbaik, tapi Marc selalu selangkah lebih depan. Ini memberikanku sedikit tekanan, karena aku tahu, aku bisa lebih baik lagi," ungkap Bagnaia. Namun, analisis data tim menunjukkan bahwa Bagnaia sebenarnya konsisten dan berada di level yang sama seperti musim sebelumnya. Hanya saja, Marquez tampaknya telah menemukan chemistry sempurna dengan motor Ducati, membuatnya terlihat jauh lebih dominan. Menariknya, kabar terbaru menyebutkan bahwa Bagnaia bahkan mempertimbangkan untuk kembali menggunakan Desmosedici GP24 versi 2024 di Grand Prix Amerika Serikat. Menurut sumber dalam tim, Bagnaia merasa lebih nyaman dengan setelan motor tahun lalu, yang memberinya kepercayaan diri lebih besar. Pecco merasa GP24 versi 2024 lebih sesuai dengan gaya balapnya. Dia ingin mencoba kembali ke setelan itu untuk melihat apakah bisa mengejar ketertinggalan dari Marc, ujar seorang insider Ducati. Casey Stoner, mantan juara dunia MotoGP dan legenda Ducati, memberikan pandangannya tentang performa Marc Marquez. Stoner yakin bahwa Marquez akan kembali mendominasi di sirkuit kota, tempat di mana pembalap Spanyol tersebut memiliki catatan yang sangat mengesankan. Sejak debutnya di MotoGP, Marquez telah memenangkan 7 dari 10 balapan yang digelar di kota, menjadikannya sebagai Raja Kota. Marc memiliki hubungan khusus dengan sirkuit ini. Dia tahu setiap sudut trek dengan sangat baik, dan gaya balapnya sangat cocok dengan karakteristik kota. Dengan performa yang dia tunjukkan di Thailand dan Argentina, saya yakin dia akan kembali mendominasi di sini. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan sapu bersih lagi, ungkap Stoner pada wawancara media Italia. Circuit of the Americas, kota, dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. Dengan kombinasi lintasan yang panjang, tikungan tajam, dan perubahan elevasi yang signifikan, sirkuit ini membutuhkan teknik dan konsentrasi tinggi dari para pembalap. Namun,
Bagi Marc Marquez, kota seolah-olah adalah halaman belakang pribadinya. Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam menguasai tikungan-tikungan teknis di kota, terutama sektor pertama yang penuh dengan perubahan arah cepat. Selain itu, kemampuannya dalam pengereman dan akselerasi keluar tikungan membuatnya selalu unggul di sirkuit ini. Dengan dukungan motor Ducati Desmo 16 GP24 yang semakin kompetitif, Marquez diprediksi akan sulit dihentikan. Meskipun Marquez tampak sangat kuat, bukan berarti ia tidak akan menghadapi tantangan. Pembalap-pembalap muda seperti Marco Bezzecchi, Aprilia, dan adiknya, Alex Marquez, Gresini Racing, telah menunjukkan performa yang mengesankan di awal musim ini. Mereka tentu akan berusaha keras untuk menjadi pesaing berat di kota. Ducati Lenovo Team tampaknya telah menemukan formula yang tepat untuk memaksimalkan potensi Marc Marquez. Dengan motor Desmo 16 GP24 yang semakin matang, tim ini mampu memberikan paket yang kompetitif baik di trek kering maupun basah. Selain itu, strategi tim selama balapan, termasuk manajemen ban dan pit stop, juga berjalan dengan sangat baik. Di kota, tim akan fokus pada pengaturan motor yang sesuai dengan karakteristik trek. Mereka juga akan memastikan bahwa Marquez mendapatkan dukungan penuh, baik dari segi teknis maupun mental, untuk menghadapi tekanan dari pesaing. Kembalinya Marc Marquez ke puncak performa telah membangkitkan antusiasme fans MotoGP di seluruh dunia. Sosok Marquez yang karismatik dan gaya balapnya yang spektakuler selalu menjadi daya tarik tersendiri. Di media sosial, tagar Marquez Dominance dan tagar King Kota telah menjadi trending topik, menunjukkan betapa besarnya dukungan untuk pembalap berusia 32 tahun tersebut. Fans yang hadir di kota dipastikan akan menyaksikan balapan yang seru dan penuh aksi. Dengan dominasi Marquez yang diprediksi akan kembali terjadi, tidak menutup kemungkinan kita akan melihat lagi aksi spektakuler yang akan dikenang sepanjang sejarah MotoGP. Setelah tertampar keras oleh kenyataan, Carlo Pernat akhirnya buka mata dan akui keganasan Marc Marquez. Setelah dua balapan pertama di musim MotoGP 2025, Marc Marquez kembali menunjukkan kenapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap terhebat dalam sejarah balap motor dunia. Dengan dua kemenangan berturut-turut di Thailand dan Argentina, pembalap rookie tim Ducati Lenovo ini membungkam semua keraguan, termasuk dari Carlo Pernat, manajer balap legendaris yang sebelumnya meragukan kemampuan Marquez. Carlo Pernat, yang dikenal sebagai sosok vokal di dunia MotoGP, sempat menyatakan bahwa masa kejayaan Marc Marquez sudah berakhir. Namun, dua balapan pertama musim ini menjadi bukti nyata dan tamparan keras untuk Pernat bahwa Marquez kini masih berada di puncak kejayaannya. Pernat pun akhirnya mengakui kehebatan Marquez, menyebut dominasinya sebagai sesuatu yang luar biasa dan tak terbantahkan. Balapan pembuka musim di sirkuit Chang, Thailand, menjadi panggung pertama Marquez untuk menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya, terutama dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Marquez yang start dari pole sempat mengalami masalah pada bannya. Meskipun begitu, Marquez akhirnya berhasil menyalip kembali adiknya dan langsung mengambil alih posisi terdepan di akhir balapan. Dengan mengendarai Desmo 16 GP24, ia menguasai trek dengan presisi dan kecepatan yang sulit ditandingi. Hasilnya, Marquez finish di posisi pertama dengan selisih lebih dari 3 detik dari adiknya, Alex Marquez. Tidak berhenti di situ, Marquez kembali menunjukkan performa gemilang di balapan kedua pada Grand Prix Argentina. Ia mengulangi dominasinya seperti di Thailand. Bukan hanya menang, Marquez bahkan mampu mengacak-ngacak sirkuit termas dan menyapu bersih di semua sesi. Kemenangan beruntun ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara dengan poin sempurna. Salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan dalam kesuksesan Marquez adalah performa Desmo 16 GP24, motor andalan Ducati yang juga digunakan oleh pembalap lain di tim pabrikan Italia tersebut. Motor ini disebut-sebut sebagai salah satu motor terbaik dalam sejarah MotoGP, dengan kombinasi kecepatan maksimal, akselerasi, dan stabilitas yang luar biasa. Marquez tampaknya telah beradaptasi dengan cepat dengan motor barunya, memanfaatkan setiap keunggulan teknis yang dimiliki GP24. Namun, bukan hanya motor yang membuat Marquez unggul. Kemampuannya dalam membaca balapan, mengambil keputusan cepat, dan mempertahankan konsistensi di setiap lap menjadi kunci kesuksesannya. Bahkan, Francesco Bagnaia,
pembalap andalan Ducati sekaligus rekan setim Marquez, kesulitan menyaingi kecepatan dan ketahanan Marquez. Carlo Pernat, yang sebelumnya meragukan kemampuan Marquez, kini tertampar keras oleh kenyataan dan mengakui kehebatan sang juara 8 kali itu. Dalam wawancara terbarunya, Pernat menyatakan, "Saya harus jujur, Marc Marquez telah membuktikan bahwa dia masih yang terbaik. Saya mungkin salah menganggap bahwa masa kejayaannya sudah berakhir. Apa yang dia lakukan di Thailand dan Argentina adalah bukti bahwa dia masih memiliki semangat dan skill yang luar biasa," ungkap Pernat setelah tertampar oleh kenyataan yang tak diduga. Di sisi lain, mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, juga ikut mengomentari pernyataan Pernat dan kemampuan Marquez. Banyak orang meragukan apakah Marc bisa kembali ke performa terbaiknya setelah cedera dan pindah ke Ducati. Tapi dia membungkam semua keraguan itu. Dia tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dalam mengelola balapan, ujar Dovizioso. Dominasi Marquez di 2 balapan pertama musim ini telah memicu berbagai reaksi dari dunia balap. Banyak pembalap dan tim rival mengakui kehebatan Marquez, tetapi di saat yang sama, muncul kekhawatiran bahwa kompetisi bisa menjadi kurang seimbang jika dominasi ini terus berlanjut. Franco Morbidelli, pembalap Ducati lainnya yang finish di posisi ketiga di Argentina, mengungkapkan kekagumannya terhadap Marquez. Marc adalah pembalap yang luar biasa. Dia selalu menemukan cara untuk menjadi yang terbaik, bahkan dalam kondisi yang sulit. Kami harus bekerja lebih keras jika ingin menyainginya. Sementara itu, Johan Zarco, pembalap LCR Honda yang masih berjuang mencari konsistensi, menyatakan bahwa dominasi Marquez dan Ducati bisa menjadi tantangan besar bagi tim-tim lain. Ducati sudah memiliki motor yang sangat cepat, dan sekarang dengan Marc di atasnya, mereka seperti tidak tertandingi. Kami perlu meningkatkan performa jika ingin bersaing, kata Zarco. Di sisi lain, beberapa pengamat balap mulai mempertanyakan apakah Ducati telah memberikan keunggulan teknis yang terlalu besar kepada Marquez. Meskipun motor GP24 digunakan oleh semua pembalap Ducati, Marquez tampaknya mampu memaksimalkan potensi motor tersebut lebih baik daripada yang lain. Hal ini memicu diskusi tentang perlunya regulasi yang lebih ketat untuk menyeimbangkan kompetisi. Namun, bagi Marquez, semua reaksi ini tidak mengganggu fokusnya. Saya hanya fokus pada balapan dan tim saya. Setiap pembalap ingin menang, dan saya bekerja keras untuk itu. Jika orang-orang membicarakan saya, itu adalah bagian dari permainan, ujar Marquez dengan santai. Meskipun 2 balapan pertama berjalan sempurna, musim MotoGP masih panjang. Marquez masih harus menghadapi tantangan dari pembalap-pembalap muda seperti Ai Ogura dan Marco Bezzecchi, yang juga menunjukkan performa menjanjikan di awal musim. Selain itu, rival-rival lamanya seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin pasti tidak akan tinggal diam dan akan berusaha merebut kembali posisi terdepan. Namun, dengan momentum yang sedang baik-baiknya, Marquez tampaknya siap untuk menghadapi semua tantangan tersebut. Jika ia bisa mempertahankan konsistensi dan menghindari cedera, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali meraih gelar juara dunia, menambah koleksi gelarnya yang sudah mencapai 6 kali di kelas Premier.